A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, kembali kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab dari syarah kitab Al-Jurumiyah. Sekarang kita masuk pada materi anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Dalam syarah kitab Al-Jurumiyah ini teman-teman sekalian dijelaskan apa itu kalam dan jenis-jenis kalam. Di sini mari sama-sama kita bacakan dulu syarah dari kitab Al-Jurumiyah. Anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalasa ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhuli al alif wal lam. Wa huruful khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sini was sawfa watta'ittanisi as-sakina wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilun al-ismi wala dalilu al-fi'li. Jadi itu teman-teman sekalian. Sekarang mari kita jelaskan ya. Anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Al-kalamu, kalam itu adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, bahwa kalam adalah berupa lafaz, yaitu ucapan. Al murakkab yang tersusun, al murakkab yang tersusun, al mufidu yang mengandung makna, bil wad'i dan diucapkan dengan sadar. Jadi kalam itu berupa lafaz atau ucapan yang tersusun dan mengandung makna serta diucapkan dengan sadar. Maka dari pengertian ini teman-teman sekalian dapat kita pahami bahwa sesuatu itu disebut kalam kalau dia memenuhi 4 syarat. Yaitu yang pertama adalah dia berupa al-lafzu, yaitu berupa lafaz atau ucapan. Contohnya Zaidun. Kemudian yang kedua al-murakkabu, yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kemudian yang ketiga al-mufidu, mengandung makna. Artinya ucapan itu mengandung arti yang membuat orang langsung paham dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya teman-teman sekalian, Zaidun qaimun, yang berdiri itu adalah Zaid. Kemudian syarat yang keempat teman-teman sekalian, bil wad'i, diucapkan dengan sadar. Maka semua ucapan orang yang tidur, semua ucapan orang yang gila, orang yang tidak sehat akalnya, maka itu bukan termasuk kalam. Itu menurut para ahli nahwu. Jadi ini teman-teman sekalian. Selanjutnya anwa'ul kalam. Selanjutnya wa aqsamuhu salasa. Pembagian kalam itu atau kalam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ismun, yaitu isim atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah fi'lun, yaitu kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun ja'a li makna, huruf yang bermakna. Itulah pembagian kalam. Jadi kalam itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun ja'a li makna, yaitu huruf yang mengandung makna. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari ketiga jenis pembagian kalam di atas. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Apa itu isim? Jadi isim adalah teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pengertiannya. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, nama gelar, nama kota, nama negara, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman sekalian pengertian dari isim. Nanti kita akan berikan contohnya. Sekarang kita jelaskan dulu ciri-ciri isim. Ya. Fal ismu, dan isim itu kata penulis, yu'rafu bil khafdi. Yang pertama isim itu ya dikenal dengan bil khafad, yaitu dengan huruf khafad. Kemudian wat tanwin, dengan adanya tanwin. Wa dukhuli al alif wal lam, kemudian adanya alif dan lam.
Inilah 3 ciri-ciri isim. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita paham 3 ciri-ciri isim ini, di dalam ketika kita membaca kitab, dalam penerapan membaca kitab gundul, kita bisa bedakan mana itu fiil dan mana itu isim, serta bagaimana cara membacanya berdasarkan nanti penjelasan yang saya akan berikan kepada teman-teman sekalian. Jadi tadi itu ciri-ciri isim, yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan keberadaan huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Nah, di situ penulis dia telah menuliskan terkait dengan huruf khafat. Wa huruful khafat, adapun huruf khafat kata penulis, wahya, dia adalah min. Yang pertama adalah min. Kemudian yang kedua wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lam, wa huruful qasam, wa hiya al waw, wal ba'u, wa ta'u. Jadi huruf khafat itu semua ada 12 ya. Jadi 9. Ada 9 kemudian ditambah 3 dengan wa huruful qasam, yaitu huruf sumpah. Nah, itu 12 daripada huruf khafat, atau biasa juga dikenal dengan huruf jar. Jadi teman-teman sekalian, ini huruf jar ini atau huruf khafat ini juga disebut sebagai alamatul isim. Ya, ini perlu diingat, alamatul isim, bahwa setiap kata yang diawali huruf jar, huruf khafat, 12 huruf ini, maka itu adalah isim atau kata benda yang menjadikan isim atau kata benda di belakangnya beri'rab majrur. Ya, saya ulangi, kata benda yang menjadikan isim kata benda di belakangnya beri'rab majrur. Tanda majrur itu adalah berupa kasroh. Nanti di prakteknya teman-teman sekalian kita akan nanti bisa paham satu persatu. Sekarang mari kita lihat contohnya agar kita lebih mudah memahaminya, penggunaan huruf jar pada beberapa kalimat di bawah ini. Pada beberapa kalimat isim ya tentunya teman-teman sekalian. Misalnya contoh huruf jar pada huruf jar min yang artinya dari, pada kalimat al-masjidun. Al-masjidu itu disebut dengan apa? Isim ma'rifah. Kita sudah belajar pada pelajaran sebelumnya. Al-masjidu adalah isim ma'rifah. Kalau isim nakirahnya bentuk aslinya adalah masjidun, ya, masjidun. Namun kalau dia ada huruf jar di depannya, misalnya minal masjidi, ya, minal masjidi. Kalau ada huruf jar, minal masjidi dibacanya. Karena ada huruf jar min di situ, tidak boleh dibaca minal masjidu atau min masjidun, tidak boleh, atau minal masjida, itu tidak boleh seperti itu. Harus dia dibaca kasrah minal masjidi. Jadi menjadikan kata benda al-masjidu, huruf jar itu menjadikan kata benda al-masjidu menjadi al-masjidi. Jadi tidak boleh dibaca minal masjidu, minal masjida, itu salah. Contoh lain teman-teman sekalian, misalnya sirna minal madinati, artinya kami telah berjalan mulai dari Madinah. Jadi minal madinati tidak boleh dibaca minal madinata atau minal madinatu. Kenapa? Karena ada huruf jar min di situ. Yang ketiga contoh lain, minal baiti, dari rumah, tidak boleh dibaca minal baitu atau minal baita, tidak boleh. Karena min adalah huruf jar dan baitun, al baitun menjadi al baiti, dia dijarkan ya teman-teman sekalian. Contoh yang lain, raja'tu minal madrasati atau raja'tu minal jami'ati. Contoh pertama tadi raja'tu minal madrasati, saya telah pulang dari sekolah. Tidak boleh dibaca minal madrasatu atau minal madrasata, tapi dibaca minal madrasati. Jadi nanti di situ penerapannya ketika kita membaca kitab gundul, kalau ada kata min, maka pasti itu adalah isim dan dibaca majrur atau tandanya kasrah, minal madrasati. Tidak boleh dibaca minal madrasatu atau minal jami'ati, tidak boleh dibaca minal jami'atu atau minal jami'ata. Contoh lain, raja'tu minas suq, saya telah
pulang dari pasar. Raja'tu minas suqi. Tidak boleh dibaca raja'tu minas suqu atau raja'tu minas suqa. Itu tidak boleh. Nah, sekarang contoh huruf jar untuk huruf jar ilah ke, yang ilah itu artinya ke atau kepada. Contohnya zahabtu ilal jami'ati. Saya telah pergi ke kampus. Ya. Tidak boleh dibaca jami'atu atau jami'ata. Harus dibaca ilal jami'ati. Kenapa? Karena ilah adalah huruf jar. Begitu ya teman-teman sekalian. Saya akan berikan contoh lain, misalnya dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Asfiru bil fajri fa innahu azamu lil ajri. Artinya laksanakanlah salat subuh ketika terang, karena itu lebih besar pahalanya. Asfiru bil fajri, perhatikan bil fajri. Di situ huruf bi itu adalah huruf jar. Tidak boleh dibaca bil fajra atau bil fajr, dibaca bil fajri. Fa innahu azamu lil ajri. Kemudian perhatikan lil ajri, tidak boleh dibaca lil ajra atau lil ajru karena ada huruf jar, di situ ada li. Selanjutnya hadis yang lain teman-teman sekalian, pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sholli fil hijri fa innahu minal baiti. Salatlah kalian di hijr karena itu bagian dari Ka'bah. Perhatikan fil hijri, tidak boleh dibaca fil hijru atau fil hijrah karena ada huruf jar yaitu fi. Fa innahu minal baiti. Minal baiti tidak boleh dibaca baita atau baitu. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian contoh pada hadis yang ketiga, hadis yang lain, rufi'al aqlamu an salasatin an-na'imin hatta yastayqidha wa an sagirin hatta yabluga wa annal majnun hatta yufiqah. Bahwa pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah an-na'imin hatta yastayqidha, itu orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa an sagirin hatta yabluga, orang yang anak kecil sampai dia dewasa. Wa annal majnuni, dan orang yang gila hatta yufiqah, sampai dia kembali sadar dari gilanya. Nah, perhatikan ya Pak sekalian, teman-teman sekalian, rufi'al aqlamu an salasatin, an salasatin, tidak boleh dibaca an salasatan atau an salasatun. Kenapa? Karena ada huruf jar an di situ. Kemudian an-naimi, tidak boleh dibaca an-naimu atau an-naima karena an itu adalah huruf jar. Kemudian ansagir, ansagiri, tidak boleh dibaca ansagiru atau ansagiro. Kemudian annal majnuni, tidak boleh dibaca annal majnuna atau annal majnunu. Di hadis yang lainnya, di hadis yang ketiga ini, contoh huruf jar an pada kata ansalasatin, yaitu dibaca kayak tadi ya teman-teman sekalian. Ada misalnya pada hadis lain, la solata limunfaridin khalfas soffa, tidak boleh seseorang itu sholat sendirian di belakang saf. Limunfaridin itu dibaca limunfaridin, tidak boleh dibaca limunfaridan atau limunfaridun. Kenapa? Karena ada huruf jar li di situ, jadi dibaca limunfaridin. La solata limunfaridin khalfas soffa, tidak sah solatnya orang yang solat sendirian di belakang saf. Inilah diantara contoh. Jadi setiap kata isim yang berjumpa huruf jar yang 12 tadi itu maka beri'rab majrur berupa tanda kasrah. Dan ciri-ciri isim yang kedua dan ketiga adalah hal yang wajib, artinya harus ada salah satu dari keduanya pada kata isim, dan juga tidak boleh keduanya berada pada satu kata isim ya. Contohnya baitun dan al-baitu, rumah itu. Jadi kalau sudah ada tanwin maka tidak boleh ada alif lam di depannya. Begitu sebaliknya, kalau sudah ada alif lam maka di depannya tidak boleh lagi ada tanwin. Maka di belakangnya tidak boleh lagi ada tanwin, kan sudah ada alif lam di depan. Gitu ya teman-teman sekalian. Untuk penjelasan kemudian tadi contoh misalnya baitun itu isim nakirah, al baitu itu isim
isim ma'rifah nanti bisa dilihat pada video penjelasan yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Adapun ciri-ciri fiil, kata kerja dan huruf yang bermakna kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya teman-teman sekalian.